Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how do you do? And how are you? I hope you are all great. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, I am fine too. Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. First of all, let me introduce myself. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan diri saya. My full name is Esa Prima Indriana. Nama lengkap saya adalah Esa Prima Indriana. Just call me Mem Esa. I teach 8E, 8F, 8G, 8H, 9G, and 9H. Panggil saja saya Mem Esa. Saya mengajar kelas 8E, 8F, 8G, 8H, 9G, dan 9H. Nice to meet you all and let's have fun with English. Senang bertemu dengan kalian semuanya. Dan mari bersenang-senang dengan bahasa Inggris. So, today I will tell you what material you need to study with me. Apa saja yang kalian butuhkan untuk mengikuti pelajaran saya? What platform we need to study? Media apa saja yang kita gunakan untuk belajar? Rules and how do you get your score? Peraturan dan juga bagaimana caranya kamu mendapatkan nilai dari saya. Okay, so with no further ado, let's start now. Okay, so this is materials needed for class. Jadi ini adalah bahan yang kita butuhkan untuk mengikuti kelas bahasa Inggris saya. The first one is handphone or laptop. Ya, kalau misalnya punya laptop boleh pakai laptop. Misalnya nyamannya pakai handphone ya silahkan pakai handphone. The second one is kuota internet ya, of course. Kalian harus punya kuota internet. But if you don't have kuota internet when my lesson start, jika kamu tidak punya kuota internet ketika pelajaran saya mulai, setelah punya kuota, kalau bisa langsung memberitahu saya gitu ya. Maaf mem, kemarin saya tidak punya pulsa, jadi saya tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. And then ya, yang itu paling utama itu ya, handphone or laptop, kemudian kuota internet. Ya, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop, terserah kamu yang nyamannya seperti apa. And then next ada notebook and textbook. Jadi saya minta kalian untuk menyiapkan 2 buku ya. Yang satu adalah notebook yaitu buku catatan, and then the second one is textbook yaitu buku tugas. Jadi nanti kalian harus menulisnya antara catatan dan tugas itu masing-masing di buku masing-masing seperti itu. Biar apa? Biar besok misalnya kalian menumpuk tugas, itu catatan masih ada di buku catatan sendiri seperti itu, ya. And then next ada English book, ya. Nanti akan dipinjami oleh perpustakaan. Kalian tunggu saja saatnya kapan suruh ke sekolah untuk mengambil buku paket dari sekolahan. And then ini ada LKS atau modul nanti, ya. Ini juga menunggu. Nanti kalau misalnya sudah ada jadwal pengambilan buku paket dan LKS, silahkan bisa langsung mengambil dan ini yang akan kita pakai ya. Mungkin ada yang bertanya, maybe some of you will ask some question. Mem, kok nggak ada kamus seperti biasa gitu ya? Karena kalau saya pikir kalian kan sudah ada handphone, di handphone itu sudah semuanya ada. So you have to use handphone or laptop or kuota internet wisely. Kalian harus memakai ada handphone, laptop, dan kuota internet itu dengan bijak ya. Ketika misalnya butuh mencari informasi atau butuh mencari kosakata yang susah, kalian bisa mengambil dari dictionary yang ada di Google Translate, atau kamu misalnya punya kamus sendiri, aplikasi kamus sendiri, silahkan. It's no problem with me, okay? That's all we need for my class. Itu aja yang kita butuhkan untuk pembelajaran saya bahasa Inggris, okay? Silakan bisa disiapkan, and we will start next week to use those materials.
Next, we talk about the classrooms platform. Kita akan membicarakan tentang apa yang akan kita gunakan atau media apa yang kita gunakan selama pembelajaran jarak jauh ini ya untuk pembelajaran saya. Yang paling utama itu of course WhatsApp ya. Kita butuh WhatsApp. Saya sudah membuatkan kalian grup-grup, nanti silahkan dipantau grup dari saya. And then second one itu YouTube. Kadang-kadang saya I will use YouTube to give you the materials ya. Jadi biar ada penjelasannya. Itu untuk memudahkan kalian gitu. Kemudian the third one is Google Form. Nah, Google Form ini biasanya saya pakai untuk mengisi absensi. Kemudian biasanya juga untuk ulangan harian atau penilaian harian ya. Jadi nanti langsung kamu masuk ke Google Form seperti itu. Kemudian nanti saya juga ingin adakan Google Meeting atau Zoom suatu hari ya. Kalau saya harapkan kalian punya aplikasinya ya, Google Meeting ya. Kalau biasanya saya makainya Google Meeting. Kalau Zoom itu jarang sekali ya. Jadi ini lebih ke Google Meeting saja, oke? Tapi nanti misalnya ada kesempatan pakai Zoom, kita bisa juga pakai Zoom gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalian persiapkan Google Meeting ya. Saya harap semuanya punya. Jadi nanti suatu hari kita akan belajar menggunakan Google Meeting saja, oke? And then the last one is Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga kadang akan saya pakai, tapi bukan yang utama ya. Kita lihat nanti kalau misalnya kalian bisa menggunakan Google Classroom, nanti saya inginnya pakai Google Classroom juga begitu, oke? Next, I will talk about rules ya. Kita akan bicara tentang peraturan yang harus kalian taati saat pembelajaran saya, oke? Ini mohon diperhatikan, please pay attention to my rules ya. The first one is stand by at least 10 minutes before our lesson start and fill the present list. Jadi saya mohon kalian untuk sudah bersiap-siap di depan HP atau di depan laptop gitu ya. Paling tidak 10 menit sebelum pelajaran kita dimulai. Nah, selagi menunggu 10 menit itu, nanti kan saya akan berikan daftar hadir. Daftar hadirnya juga dalam bentuk Google Form. Silakan bisa kalian isi seperti itu ya. Jadi sambil menunggu sambil mengisi daftar hadir. Second, get ready with your notebook, taskbook, English book, and module. Jadi silakan nanti setelah mengisi present list kalian bersiap-siap dengan buku catatan, kemudian buku tugasnya, kemudian buku bahasa Inggris paket, dan juga modul atau LKS ya. Biasanya itu yang akan saya pakai terus-terusan. Kemudian the third one, you can have your snack when we are studying. Nah, ini yang paling enak ya. Jadi karena kalian di rumah, jadi kalian bisa sambil ngemil gitu ya ketika kita belajar. Tapi yang penting kalian tuh relax. Kalian tuh boleh jajan gitu sambil minum boleh. Tapi tetap sambil belajar seperti itu. Jadi nyantai tapi tetap serius saat pembelajaran. Next, be active and answer in our activity. Silahkan jadi anak-anak yang aktif. Kalau misalnya ini dicoba menjawab. Kalau misalnya salah kita bareng-bareng nanti ya untuk membenarkan. Untuk saya kan tugasnya membimbing. Jadi insya Allah kalau kalian aktif kemudian jawabannya betul alhamdulillah. Tapi ketika jawabannya salah kita bisa berdiskusi bersama. Jadi tetap harus aktif. Jangan sampai ketika saya tanya nggak ada yang jawab gitu. Tolong karena sudah kelas 9 dan juga ada yang kelas 8 juga ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Yang the next one is take a note in your notebook when I explain or give you material. Ini tolong diperhatikan juga ya. Tolong silahkan ketika saya menjelaskan atau memberi kalian materi ya, tolong dicatat saja, dicatat di buku catatan. Kenapa? Jadi nanti bisa buat kamu belajar sendiri. Dan mencatatnya di buku catatan ya, di notebook. Ya, di notebook ya, yang tadi saya kan minta 2 tadi, notebook sama taskbook ya. Kamu kalau nyatet di notebook, nanti dijuduli notebook seperti itu. Okay, now let's move on to the next rule. Next rule is do your exercise on your taskbook or module ya. Jadi tolong kerjakan, misalnya saya suruh mengerjakan di buku ya berarti kamu mengerjakan di buku
taskbook ya, di buku tugas ya, atau di LKS misalnya gitu ya. Nah, biasanya sih kalau saya suruh kalian mengerjakan tugas itu biasanya di Google Form. Tapi nanti biasanya saya akan bilang, kalian kerjakan dulu manual. Jadi kalian kerjakan dulu di buku exercise dulu, di taskbook dulu. Kalian kerjakan di situ, nanti baru jawabannya masukkan ke dalam Google Form seperti itu. Nanti saya tetap akan meminta bukti buku yang kamu sudah tulis itu harus dikumpulkan juga gitu. Jadi nggak cuman di Google Form tapi juga di taskbook juga ya. If we have chance to meet, kalau kita ada kesempatan untuk bertemu, nanti buku itu harus dikumpulkan juga gitu. Oh, ini tugas-tugasnya betul sudah mengerjakan seperti itu ya. And then next rules ada cover your notebook and taskbook with colored cover. Nah, ini biar kita nggak bingung ya. Ini saya meminta kalian untuk menyampuli buku catatan dan juga buku tugas dengan sampul berwarna ya. Di sini sudah saya berikan warna-warna yang harus kalian sampul ya bukunya ya. Nah, di situ sudah saya atur untuk 8E itu green, 8F itu yellow, 8G itu red, 8H itu blue, 9G itu orange, dan 9H itu purple. Jadi setiap anak, semua anak harus menyampuli bukunya dengan warna-warna yang sudah tertera. Mungkin ada yang bertanya, sih pakai apa mem gitu ya, gimana caranya saya menyampuli dengan warna-warna itu gitu. Kalian boleh pakai kertas manila, boleh pakai kertas sampul yang biasa itu nggak apa-apa, tapi yang penting warnanya itu gitu. Kertas sampul yang kalian biasa kalian temukan di toko-toko buku yang sudah jadi, tapi minta yang warnanya itu ya, minta yang warnanya misalnya hijau ya hijau gitu, yellow ya yellow gitu ya. Jadi boleh, atau bisa juga kalian menggunakan kertas kado. Nah, kertas kado boleh, kan ada hiasan-hiasannya, ada gambar-gambar kecilnya, tapi warna dasarnya warna yang ada di situ. Misalnya kelas 8E tadi ya, untuk 8E kamu cari yang belakangnya itu warnanya hijau. Kalau yang 8F warnanya kuning gitu. Nggak apa-apa ada hiasan, yang penting warna utamanya itu warna kuning. Pokoknya cari aja. Boleh pakai kertas asturo misalnya, ketebelan ya terserah, pokoknya yang penting warnanya itu gitu ya. Tujuannya apa? Agar ketika kalian mengumpulkan itu saya tahu, oh ini kelas 8E, ini bukunya kelas 8F dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah nggak bingung lagi gitu. Dan kalau bisa disampuli plastik juga gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah label your books with name, class, present number ya. Jadi nanti tolong dinamai. Ini harus dinamai ya, karena nanti kalau misalnya kamu numpuk nggak ada namanya, nggak akan saya nilai gitu ya. Kamu tulis name, your name siapa, kemudian kelasnya kelas berapa, and then present number. Dan ini saya kurang satu lagi ya, harusnya ditambahi juga bukunya buku apa tadi. English book, terus dalam kurung taskbook, or yang satu lagi misalnya dinamain sama, terus tinggal dibedakan antara taskbook sama notebook seperti itu. Jadi dua buku itu harus dua-duanya disampul, sampul warna yang sudah saya tentukan. Kemudian diberi nama, kemudian diberi judul English book, terus notebook atau taskbook ya, dua-duanya. Oke? Ya, now we'll talk about how do you get your score. Sekarang kita bicarakan tentang bagaimana caranya kamu mendapatkan nilai dari saya. Okay? The first one, kalian bisa lihat di situ, there are two kinds of scores. Ada dua macam nilai yang saya mau ambil ya. The first one is knowledge. Kalian bisa lihat di situ nilai pengetahuan itu diambil dari the first one is daily exercise, yaitu penilaian harian. Jadi misalnya setelah saya memberikan materi, saya akan memberikan kalian latihan-latihan soal. Nah, itu yang akan saya ambil nilainya. Jadi saya mau mengukur kepemahaman kalian setelah saya memberikan materi. Itu ya penilaian harian. Biasanya saya akan mengambil at least ya 2 or 3 ya. Jadi saya biasanya akan mengambil 2 atau 3 nilai untuk penilaian harian. And then the next is daily test ya. Penilaian yang kedua untuk knowledge itu saya ambil dari daily test atau ulangan harian. Ya, ini juga biasanya saya ambil 2 nilai. Ya.
Kemudian ada PTS. Ya, PTS seperti yang sudah kalian tahu ya. PTS biasanya yaitu 1 nilai. Kemudian kalau di semesteran nanti PAS. Kalau di akhir semester, akhir tahun kamu mau naik kelas atau mau lulusan itu baru PAT. Ya, jadi ini 1 nilai juga ya kalau yang ini. Biasanya kalau yang agak banyak ya di yang 1 atau 2. Tapi saya insya Allah tidak akan memberikan terlalu banyak gitu. Kalau soal-soal yang penting kalian mau mengerjakan. Itu saja catatan saya ya. Kalian berusaha untuk mengerjakan dan tepat waktu. Oke? Jangan sampai diteror sama saya seperti itu ya. Terornya teror sayang ya. Jadi maksudnya saya ngejar-ngejar karena saya ingin kalian semua mendapatkan nilai gitu. Jadi nggak cuman nilai goib kayak gitu. Udah kita masih pembelajaran goib gini ya, pembelajarannya dunia maya maksudnya ya. Nanti nilai juga goib ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus berusaha gitu ya. Makanya saya akan memberikan semangat terus pada kalian. Oke, yang kedua itu adalah penilaian skill atau keterampilan. Nah, berbeda dengan knowledge atau pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kan seperti yang kita tahu itu mengerjakan tugas-tugas ya. Tapi kalau yang skill atau keterampilan ini mengerjakan tugas tapi bentuknya praktek ya. Maka dari itu di sini skill atau keterampilan itu saya tuliskan ada 3, yaitu speaking, writing, and reading ya. Biasanya itu saya lebih banyak mengambil yang speaking sama yang writing ya. Nanti kalau yang writing sih bisa juga. Jadi praktek berbicara. Jadi ini tugasnya nanti kamu hanya suruh ngomong. Jadi mungkin bisa saja saya nyuruh kalian untuk mengirim rekaman kamu sedang berbicara gitu ya. Biasanya saya juga akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah ini tolong ya, untuk tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang salah paham. Jadi hanya asal mengerjakan tugas speaking ya. Yang harus kalian perhatikan adalah ketika saya memberikan contoh, kalian perhatikan misalnya cara ngomongnya seperti apa gitu ya. Itu kalian harus perhatikan biar nilainya bagus begitu. Jadi nanti ketika setelah mendengar saya yang caranya berbicara seperti ini, nanti waktu praktek kalian mengikuti seperti itu. Nanti biasanya saya akan berikan contoh. Jadi kalian tuh nggak asal ngomong gitu ya. Namanya juga belajar ya, berarti belajar dari yang sudah bisa. Nah, saya kan sudah bisa, jadi saya berikan contoh kepada kalian. Nah, kalau writing biasanya praktek menulis ya. Biasanya praktek menulis. Misalnya contoh di kelas 8 itu ada pembelajaran tentang invitation atau undangan. Nah, nanti saya minta kalian untuk membuat undangan. Itu kan sudah writing gitu. Kamu mencoba menulis, membuat undangan tersebut gitu. Kalau kelas 9 misalnya ada bentuknya Kelas 9 itu biasanya membuat label ya. Kamu membuat label, kemudian mengidentifikasi isinya apa. Itu juga sudah writing, sudah saya anggap writing seperti itu. Kalau reading biasanya itu akan saya kasih teks, kemudian kalian mencari tahu atau mengisi atau mencari jawaban yang berhubungan dengan teks yang saya berikan tadi, seperti itu ya. Nah, itu adalah caranya kamu mendapatkan skor atau cara kamu mendapatkan nilai. So, I hope you are all in full spirit to get it ya. Jadi saya harap kalian penuh semangat untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Dan ini ketika saya memberikan tugas apapun itu, tolong kalau bisa kalian catat di buku tugas. Jadi kamu nyatet hari ini saya harus ngapain, itu dicatat. Biar apa? Biar kamu nggak lupa dan nggak tanya lagi. Misalnya tanya, yang mana sih ya mem, itu nggak usah nanya-nanya lagi gitu. Kalian sudah ada catatannya ya. Harus mengerjakan halaman berapa itu dicatat. Jangan terus cuman lihat di HP. Karena HP itu rawan ketika kalian sudah nggak bisa dimasukin lagi data-data, itu kan kalian harus menghapus. Nah, kalau udah gitu biasanya kalau ditagih sama gurunya, nanti alasannya chat saya kehapus gitu. Jadi itu sudah tidak boleh ada alasan seperti itu ya. Kalian sudah besar, kalian harus semangatnya dengan cara seperti itu. Pokoknya walaupun ada teknologi tapi tetap kalian juga harus nulis juga secara manual, nggak apa-apa kayak gitu ya, kan sedikit gitu. Misalnya tugas apa gitu, halamannya halaman berapa, terus disuruh ngapain, seperti itu ya. Okay, now pay attention to my first task for you. Nah, sekarang tugas yang pertama dari saya adalah
I will see you on the next meeting with a photo of you and your colorful covered books. Jadi untuk next meeting atau pertemuan selanjutnya, nanti saya minta ada bukti kamu foto sama buku yang sudah kalian sampulin ya. Itu saja. Hari ini sampai minggu depan itu saya minta foto kalian ya, foto-foto kalian, foto sama buku yang sudah disampul warna ya. Diusahakan berusaha untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke? I think that's all for me. Happy study my dear students. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting. Bye.